Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Baik sekali, Balige Academy, kanal perjuangan kita bersama ya untuk musuh-musuh rakyat dalam selimut negara Indonesia sendiri ya. Kulitnya sawo matang, tapi justru merusak hukum di Indonesia ini. Jadi kita tidak boleh bungkam ya. Oke. Hari ini tanggal 6 November 2024, tepatnya hari Rabu. Hanya 2 hari setelah sidang PK Jessica Wongso tanggal 4 November 2024 yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Tepatnya hari Senin lalu. Apa yang terjadi di sana, Pak? Oke, yang terjadi tanggal 4 November 2024 ya, saya telah maju sebagai ahli forensik digital ya untuk membongkar rekayasa itu ya. Mulai dari novum kita bedah hilangnya 100 frame dari CCTV 9 ya, terus penggunaan freeware ya, FreeMake dan eRedSoft ya, yang tercatat di metadatanya di BAP Muhammad Noor Al-Azhar sebagai perekayasa ya. Dan Muhammad Noor Al-Azhar itu adalah pada tahun 2016 Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri. Bayangkan ya, inilah wajah hukum di Indonesia ya, yang tugasnya harusnya komputer forensik itu mempertahankan every single bit ya, di dalam data digital supaya dihadirkan persidangan yang fair trial, persidangan yang adil. Tetapi justru Muhammad Noor Al-Azhar ini sebagai kepala laboratorium komputer forensik, dialah pelaku sesungguhnya memanipulasi itu ya, memanipulasi barang bukti digital, bahkan menggunakan freeware gitu ya, eRedSoft, dan itu tercatat di metadatanya kan. Luar biasa ya kebrutalan dan kebiadaban Muhammad Noor Al-Azhar ini, tanpa hati. Dia bukan lagi menjadi manusia ya, tidak berempati kepada korbannya, tidak menempatkan diri mencoba kalau saya, keluarga saya yang direkayasa semacam ini, bagaimana nasibnya ya. Luar biasa. Sekarang harusnya minta maaf lah kau Muhammad Noor Al-Azhar. Gak ada lagi ruangmu untuk ini. Udah kita publikkan ini. Di diskursus juga sudah kita buka ya. BAP metadatamu itu ada di situ, eRedSoft ya. Oke, itu pesan saya sih. Oke, Pak. Nah terus lanjut lagi dulu, apa yang terjadi di hari Senin kemarin 4 November 2024, ada beberapa stasiun yang merekam tetapi tidak ada yang berani live streaming ya, atau mengupload utuh ya. Kalian tahu sendirilah pembungkaman demokrasi, pembungkaman pers kalau yang kita lawan adalah orang yang kuat, yaitu Tito Karnavian dan Krisnamurti ya, sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Itulah yang terjadi ya. Oke, iya, Pak. Lanjut. Oh iya Pak, kembali ke ruang sidang yang saya lihat adalah dari waktu pembacaan memori tempo hari minggu lalu itu tidak tampak Pak Otto Hasibuan. Itu bagaimana itu Pak? Pak Otto Hasibuan kan sudah mundur ya karena menjadi Wamenko. Nah, itu katanya harus mundur, begitu ceritanya ya. Saya tidak tahu persis apa alasannya. Oh seperti itu Pak ya? Iya. Jadi pemirsa, seperti yang dibilang Pak Rismon tadi, tidak ada cover media live streaming ya. Sayang sekali, padahal yang disampaikan daging semua ya Pak ya itu ya. Ya bukan hanya daging ya, tapi itu informasi yang harus diketahui publik sebenarnya gitu. Penggunaan software gratis ya, ada juga versi berbayar, tetapi versi gratisnya saja fungsionalitas dari freeware itu sudah cukup untuk mengubah-ubah, mengotak-atik dimensi frame, laju frame, dan kodeknya. Jadi ya itu publik harus tahu sebenarnya ya apa yang sebenarnya terjadi, tapi malah tidak ditayangkan ya, sayang sekali. Padahal kalau ini kita biarkan ya bukan hanya orang pers, hakim, jenderal, polisi itu sendiri pun, jaksa itu bisa jadi korban rekayasa komplotan seperti Muhammad Noor Al-Azhar ini kan. Jadi semua kita berkepentingan untuk membongkar ini, bukan hanya saya atau orang-orang yang ingin keadilan. Ya, orang-orang yang nggak peduli pun bisa menjadi korban rekayasa ini. Ini yang
kita perlu tegaskan bahwa keterbukaan publik itu harusnya menjadi nomor satu. Media jangan mau diatur, media jangan mau dibungkam, tayangkan aja yang kemarin, gitu loh. Jangan takut, kita bersama rakyat, kita bersama kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah. Ya. Jangan takut, hidup cuma sekali, ya. Semua akan mati, akan menjadi di kuburan nanti busuk. Oke, lanjut. Oke Pak, kembali kepada novum. Katanya kalau PK itu kan ada novum ya. Nah novumnya terkait hilangnya 100 frame dari file CH09 1535 hingga 1659 WIB. Apa yang terjadi? Itu di persidangan sudah kita buktikan ya, di kamera 9 1535 sampai 1659 itu kan Muhammad Noah Lazar di metadatanya, nanti di belakang video setelah terakhir ini saya tampilkan ya. Itu kan di metadatanya dia menggunakan freeware tadi itu ya. Kalau sudah ada jejak digital freeware tersebut ya jelas keutuhan data itu sudah tidak bisa dijamin ya, karena dengan dimensi frame, laju frame itu distorsinya atau errornya 89%. Tersisa tinggal 10%-an, distorsinya 89%-an. Di situ kan dimensi frame, laju frame-nya ya diturunkan, dan kodeknya juga perlu kita ingat bahwa yang digunakan di Cafe Olivier yaitu adalah DVR Telview FD161S. Laju frame-nya hanya dua opsinya, 25 frame per detik, PAL ya, Phase Alternating Lines, atau NTSC 30 gitu. Outputnya 1080p atau 1920 1080 resolusinya ya. Terus kodeknya itu yang cukup canggih ya, H264 atau dikenal dengan itu kalau versi ITUT ya, kalau versi MPEG Motion Picture Expert Group itu dikenal juga dengan AVC, Advanced Video Coding. Jadi bagus kodeknya, efisien tinggi, jadi menghasilkan output yang jelas dan tegas. Tetapi apa yang kita lihat di kamera 9 ya, ini terkait novum. Ya diubah semua, kodeknya diubah dari H264 menjadi MPEG 4 visual ya. MPEG 4 visual itu versi sebelumnya ya, versi lebih tua dari AVC. Resolusinya diturunkan Muhammad Noah Lazar dari 1920 1080 menjadi 96576, menjadi setengah juta pixel per frame, harusnya 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya atau frame rate-nya yang harusnya 25 atau 30 malah diturunkan menjadi 10. Jadi total tuh distorsi 89%-an. Ini kan luar biasa, dan itu dilakukan laboratorium komputer forensik Mabes Polri yang dibiayai oleh keringat rakyat. Keringat rakyat. Terus kaitannya dengan 100 frame yang hilang itu ya, di metadatanya CH09 ya 1535 sama 16 sampai 1659 itu kan ada frame di situ. Jumlah framenya 50.000 kalau nggak salah 910. Terus dia baca keterangan di apanya, di BAP-nya dia itu dari file tersebut ditemukan 50.810. Terus di mana dan 100 frame itu hilang? Kamera 9 itu kamera mahkota ya. Itu kan kalau sudah diturunkan laju frame-nya menjadi 10, berarti itu kan 100 dibagi 10 detik durasi video CCTV 9 itu hilang, dan sengaja dihilangkan oleh Muhammad Noah Lazar. Inilah saking brutal barbar biadabnya laboratorium komputer forensik ya, dipimpin oleh Muhammad Noah Lazar tahun 2016 lalu itu. Bukan menjadi mempertahankan data, malah untuk menganimasi ya, mengotak-atik. Terus ada juga jawaban dari tanggapan dari jaksa ya. Di tanggapan jaksa itu yang tertulis dan dibacakan di televisi, metadata itu salah tulis. Ya ampun, metadatanya salah ketik ya, bukan salah tulis ya, tulisannya di situ salah ketik. Yang benar adalah 50.810 sesuai dengan keterangan Muhammad Noah Lazar. Padahal itu metadata. Itulah ya, metadata salah ketik. Dia ahli digital forensik katanya, sertifikasi ISO bla bla bla. Software yang digunakan apa namanya itu FD, CIA, FBI, error level analysis, hash analysis, frame analysis, dan lainnya itu kan kebohongan gitu ya kan. Karena apa? Informasi kunci itu adalah yang ada di metadata. Selainnya kan pengakuan. Kalau dia menggunakan algoritma super resolution,
ya harusnya tercatat di metadata. Ini kan kebohongan ya, apa yang dilakukan justru merusak dengan freeware itu, e-Redsoft itu ya, merusak resolusi, laju frame juga, kodek juga diturunkan derajat kualitasnya ya. Jadi itulah, jadi ini kepentingan kita bersama, bukan saya saja, Jessica saja, atau pengacaranya saja, bukan, untuk kita semua ini. Kita apa ya, makanya kita tidak boleh diam. Oke, gitu jawaban saya. Oke. Di awal persidangan bahkan sempat ditunda karena katanya penemu novum itu harus disumpah. Nah, apakah kaitannya dengan video CCTV yang dibawakan oleh pembawa novum tadi? Ya itu bersesuaian kan, di novum itu kan berupa video dan pernyataan ya, di video itu ada pernyataan Edi Darmawan Salihin ya, ini sengaja ya, tangan itu yang ditunjukkan di handphonenya itu disengaja disembunyikan, tidak dihadirkan di persidangan supaya Jessica tidak dihukum mati. Enak sekali dia, kami inginnya dihukum seumur hidup, tidak mati. Dan katanya di situ Tito Karnavian loncat-loncat kegirangan dan Krishnamurti. Nah itu. Nah terus kan pernyataan itu ditunjukkan videonya, tangan itu, kamera CCTV 9. Kan bersesuaian gitu loh. Dengan jumlah frame yang hilang itu, ada frame yang hilang 100 frame yang hilang di metadata itu, CH09 1535 sampai 1659 gitu loh. Oh ya, banyak pemirsa yang mungkin tidak mengikuti kasus ini atau mungkin baru dia sekarang mahasiswa, otomatis 8 tahun lalu belum ya. Nah, kenapa Pak Tito Karnavian dan Pak Krishnamurti ada disebut oleh Pak Salihin dalam hal ini? Dia kan Kapolda Metro Jaya 2016. Ya. Siapa itu Krishnamurti itu kan sekarang sudah masih aktif dia ya, jadi irjen. Dia kan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya dan menghantarkan bukti itu ke kejaksaan. Ya bukti rekayasa Muhammad Noah Lazar itu dan Christopher Harimandrianto. Sehingga memidanakan Jessica, bahkan memaksa Jessica di sel tikus itu ya, di sel tikus 4 bulan supaya mengakui ya, sesuai dengan bukti rekayasa itu yang sudah direkayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher itu ya, menggunakan freeware itu, e-Redsoft itu. Itulah brutalnya kan, biadabnya itu. Jadi kalian-kalian yang masih muda, inilah yang terjadi saat itu. Dan di kamera 9 itu yang sudah dipotong-potong, dicop-cop di rekayasa itu, seharusnya pergerakan tangan Jessica tampak. Karena 2 juta piksel jarak kamera 9 ke meja 54 tuh paling cuma 5-7 meter. Bayangkan 2 juta piksel. Tangannya mengambil sesuatu, apa yang diambil harusnya kelihatan. 2 juta piksel loh. Tapi ya itulah, dihancurkan resolusinya, dipotong-potong sama Muhammad Noah Lazar. Ya, tanpa hati, anak orang, karena bukan anaknya ya, atau saudaranya masuk ke penjara dengan tuduhan pembunuhan berencana KUHP 340. Itulah yang terjadi ya. Oke, lanjut. Jadi make sense ya Pak ya. Jadi Bapak kan sering membuat video-video keras tentang Pak Tito atau Pak Krishna. Kedua jenderal ini harus dihukum keras lah, hukum mati atau apapun itu. Dan Pak Salihin dalam pengakuannya dalam tayangan live-nya Pak Karni itu menyebut nama keduanya. Jadi match ya. Ya jelas lah, apapun yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang bertanggung jawab ya Kapoldanya saat itu, Tito Karnavian, gitu loh. Dan Direktur Reskrimumnya kan direktur teknis. Ya, tentang penyelidikan dan penyidikan, dia yang bertanggung jawab, mereka dua. Mana mungkin Muhammad Noah Lazar dan Christopher mau mengotak-atik pakai e-Redsoft itu, freeware itu, kalau nggak disuruh atasannya. Ya, kalaupun dia disuruh atasan yang cuma 1 tingkat di atasnya, kan ada atasan berikutnya di Polda Metro Jaya itu yang mengawasi penyidikan. Ya nggak bisa itu ya menjadi produk resmi Polda Metro Jaya itu video rekayasa Muhammad Noah Lazar ya. Nggak mungkin ya. Video rekayasa Muhammad Noah Lazar menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya tentu atas seizin perintah Tito Karnavian dan Krishnamurti. Makanya jadilah itu barang kan. Di persidangan seperti apa Pak alurnya barang bukti novum baru itu? Apakah sang pembawa bukti yang disumpah mengambil dari stasiun TV One atau bagaimana Pak? Atau dari YouTube?
Bisa dijelaskan? Dari apa yang bukan yang ditayangkan, tetapi apa yang hasil dari kamera mereka ya, jadi bukan yang dari YouTube, tetapi apa yang disimpan lewat kamera mereka gitu. Jadi ya bukti itu secara primary source ya valid ya. Kecuali kalau mereka tidak percaya pada TV One, kan TV One kan terikat dengan undang-undang pers, tidak boleh mengubah-ubah konten, kan begitu. Jadi mereka saat itu tidak bisa mempermasalahkan TV One karena primary source, dan mereka terikat pada undang-undang pers. Gitu. Jadi Pak, kalau kita ya memahaminya begini Pak, mungkin Pak ya, Pak Edi Salihin bawa ketika itu bawa file atau dari handphone atau apapun tuh, lalu diberikan kepada Pak Karni ya. Lalu oleh PH-nya Jessica Wongso menghubungi Pak Karni. Pak Karni, bolehkah untuk saya ajukan? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi PH Jessica tidak pernah mengambil dari YouTube. Seperti itu Pak ya yang mau ditekankan? Iya, tidak. Ya. Kan penemu novum itu atau pembawa novum itu kan langsung dari TV One. Dari yang direkam alatnya itu, bukan yang sudah di-upload ke YouTube ya. Jadi itu primary source-nya kalau kita bicara akuisisi sesuai dengan ISO 23037 atau 27037 ya itu gitu loh. Akuisisi ya dari primary source, bukan seperti kasus Jessica Kumala Wongso ini ya. Primary source-nya DVR diekstraksi oleh seorang teknisi CCTV bernama Sajidin. Siapa itu Pak Sajidin? Sajidin ya seorang teknisi CCTV, ternyata dari tanggapan jaksa saya tahu. Dia yang memilah dari DVR 900 GB itu ya, Telview FD 161S itu, menjadi hanya ke dalam flash disk kapasitas 32 GB. Ini kan keterlaluan ya. Akuisisi kalau mereka katanya laboratorium komputer forensik mengadopsi ISO yang untuk akuisisi lah segala macam ya. Tapi kenapa nggak ngambil dari DVR-nya gitu loh? Membiarkan seorang teknisi memilah-milah itu kan, kalau benar itu terjadi itu kan sudah salah ya. Saya ragu sih itu, apa itu pengakuan itu seorang teknisi ya. Apakah Saudara Sajidin, teknisi IT dari Cafe Olivier, sudah ada dalam persidangan 2016 lalu, Pak? Hanya BAP-nya saja tidak dihadirkan di persidangan, makanya para pengacara pun kemarin baru tahu dari tanggapan jaksa itu, ya. Karena Sajidin itu tidak pernah disumpah di pengadilan, gitu loh. Hanya BAP-nya saja, terus tanda tangan disumpah, tapi tidak pernah dihadirkan. Lah emang boleh Pak begitu? Saya tidak tahu hukum acara di Indonesia ini, saya ahli IT ya, bukan nggak tahu hukum acara. Tapi saya dengar-dengar kalau ada BAP tapi tidak ada di encounter atau diperiksa di pengadilan, katanya itu dianggap tidak valid ya secara hukum untuk menjadi dasar putusan. Yang saya dengar sih, saya juga bukan orang saya hukum. Saya nggak tahu juga hukum acara, tapi ada juga ekstraksi HP-nya Jessica diekstraksi oleh ahli digital forensik Herman Franciscus Aritonang SHMH ya. Sarjana hukum, magister hukum, jadi ahli digital forensik ya, untuk ekstraksi pakai Celebrite, itu dipakai juga di persidangan. Jadi wow, super ya, tahu hukum acaranya jadi bagaimana itu. Cukup berantakan ya. Jadi ini Pak Aritonang ini yang katanya yang terdaftar sebagai S1 hukum, S2 hukum dari Universitas Bayangkara ya Pak, katanya ada di YouTube-nya, dijadikan ahli digital forensik. Sementara di persidangan lalu Jaksa Sandi Handika CS sibuk lagi mempermasalahkan profil Anda. Bagaimana nih ya, antara sarjana hukum dengan programmer pun masih tetap diserang dari tidak masuk akal sebenarnya. Biasalah ya, teknik psychological war mungkin yang mereka pelajari ketika mereka pendidikan ke jaksa gitu ya. Jadi kalau sudah argumen ilmiahnya itu sudah tidak bisa dibantah, jatuhkan profilnya, korek profilnya itu saya sudah biasa tahun 2016 pun Sandi Handika sudah melakukan itu. Jadi anggap aja itu omong kosong, itu nggak ada relevansinya terhadap argumen ilmiah dan bukti ilmiah yang saya ajukan. Anggap aja sampah ya. Itu saya lihat kan ada puluhan jaksa ya, yang saya notice itu Pak Sandi Handika sama Pak Wahyu Oktaviandi ya. Serangannya Pak
Pak Sandi Andika boleh lah, tapi balik-balik lagi ke profil, jadi kurang berkualitas sih menurut saya. Pak Wahyu sama sekali tidak bicara ya. Nggak tahu dia duduk di belakang, entah apa yang dia kerjakan, tapi semua argumen jaksa itu tidak ada relevansinya, dan karena tidak ada relevansinya saya jawab itu pakai apa itu metadata ya, freeware itu gitu, dan freeware e-readshop, jadi mereka tidak bisa membantah saya karena tertulis di metadata. Dan Sandi Andika kemarin mengatakan ya, untung saja, beruntung CCTV hanya dijadikan bukti petunjuk, itulah bayangkan. Padahal di persidangan tahun 2016 sangat getol sekali dia, bahkan memaksa Jessica untuk menyesuaikan pergerakannya dengan video CCTV yang direkayasa tersebut. Ya. Terus dikatakan juga apa oleh jaksa yang perempuan itu, nggak tahu namanya, itu di persidangan dikatakan BAP itu bukan bukti, tetapi apa yang ditampilkan di persidangan. Jadi maksudnya dia BAP Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher tidak bisa jadi bukti katanya. Padahal yang diperiksa oleh toksikolog apa itu yang salah hitung itu Nur Samran Subandi ya, dan Imadi Agus Gelgel yang modelnya abal-abal itu ya. Itu kan menggunakan BAP forensik Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Itulah senjata makan tuan mereka. Oh iya. Aduh, untuk cari pembenaran ya. Oh iya Pak, saya ikuti sidang dan putaran sidang di tayangan sidang ya 2016 lalu di Kompas itu jelas-jelas Pak Gelgel, dokter kimia ya, itu ahli kimia itu mengatakan dia tidak memegang botol, dia melakukan rekonstruksi terhadap cyanida itu dari BAP Muhammad Nuh, dari BAP Christopher, dari BAP ada beberapa BAP, dari BAP Nur Samran. Tapi kenapa Bapak tidak bisa menggunakan BAP sama dengan Pak Gelgel gitu? Ya itulah pembenaran demi pembenaran ya. SOP mereka kan begitu, kalau sudah argumennya kalah, apalagi ini sudah tertera ya, softwarenya itu e-readshop, di metadatanya Muhammad Noor Al-Azhar untuk bukan hanya di kamera 9 ya, free software ini ya, freeware ini, e-readshop ini juga tertera di metadata file video CCTV 7, 3 dan 1 ya. Jadi semua mereka rekayasa ini ya. Kalau masalah BAP ya urusannya hakim lah memutuskan itu. Kalau BAP nggak bisa dijadikan untuk barang bantahan, ya terserah lah, lanjutkan aja rekayasa kalian ya, sampai hancur republik ini, terserah kalian rekayasa ya. Oh iya Pak, kembali kepada pernyataan Pak Sandi Andika di peradilan, katanya untungnya 2016 karena dia mungkin udah kalah argumen masalah saintifiknya ya, udah mungkin mati kutu lah dibilang karena udah nggak terbantahkan. Pak Sandinya bilang tadi itu untung saja hanya barang petunjuk, tapi kontradiktif sekali dengan apa yang saya saksikan sewaktu Pak Hakim Binsar Gultom diwawancarai oleh Ibu Rosi Silalahi di Kompas TV yang mengatakan semua putusannya dia berdasarkan CCTV itu gitu. Bagaimana itu Pak? Ya itulah ya, jaksa nggak ada moralitasnya ya. Harusnya kan SOP mereka mencari kebenaran ya. Saya siap dipertentangkan argumen saya secara ilmiah, bahkan di kita seminar kan juga bisa gitu ya. Jadi itulah ilmiah, harus ada di ruang publik, bukan di ruang gelap. Itu ya, kalau BAP katanya CCTV hanya bukti petunjuk, kenapa Binsar Gultom itu di tayangan Rosi mengatakan ketika dibuka CCTV terlihat tangan, katanya sesuai dengan undang-undang ITE bisa barang bukti itu CCTV itu kan. Padahal Binsar Gultom jelas ketika di zoom terlihat ada tangan kan dari CCTV itu yang ditayangkan oleh si penipu itu Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Ya itulah argumen jaksa ini ya, bukan mencari kebenaran ilmiah ya, tetapi pembenaran untuk menyimpang dari perdebatan ilmiah yang sesungguhnya, yang harusnya kita hadirkan sehingga peradaban hukum kita itu lebih tinggi, mengutamakan bukti material, bukti saintifik. Ini kan untuk peradaban hukum kita ya di peradilan. Pak begini ya, waktu di 2016 kan kalau beberapa dari rekan kita yang mengikuti itu kan jaring memanjang segala macam. Kalau di persidangan PK ini yang saya awam, yang bisa saya tangkap adalah
freeware yang bernama FreeMake dan eRightShop. Nah, coba Pak dijabarkan sedikit seawam mungkin biar teman-teman kita bisa memahami sedikit tentang teknologi ini. Gini ya, tugas dari ahli forensik itu sangat bertentangan ya, sangat diametral itu, bertentangan dengan video editor, video animator ya. Itu kan forensik aplikasi freeware yang dia pakai itu kan untuk video animator, mengubah-ubah ukuran framenya dari misalnya dari 1920 menjadi cuma 480p ya, atau diturunkan lagi 240p, terus nanti bisa dinaikkan lagi ya. Kalau diturunkan resolusinya namanya downscaling, dinaikkan resolusinya lagi upscaling, diturunkan lagi, dinaikkan lagi, itu bisa diotak-atik ya. Jadi software itu sangat sederhana, nggak perlu saya jelaskan ya. Kalian tinggal download, ada versi gratis ya, eRightShop itu ya, bisa kalian otak-atik itu semua. Ya itulah yang dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar yang mengaku punya ISO, punya apa itu gelar apa tak naik begitu ya, ISO standar-standar yang dia sebutkan itu, tapi ternyata cuma freeware ya, eRightShop. Oh ya Pak, saya jadi ingat saat persidangan Nuh itu meyakinkan Pak Binsar dan ketiga hakim bahwa dia ISO bla bla bla, bahwa dia training internasional, dia menggunakan software FBI CIA. Jadi Bapak menekankan gratisan itu untuk menyangkal itu kah atau bagaimana? Itu kan klaim ya. Setiap orang bisa berbohong, ini kan sudah kita buktikan. Ya, klaim versus metadata. Ya jelas menang metadata lah. Karena metadata itu informasi kunci apa yang dilakukan terhadap data itu. Ya. Beberapa software, apalagi software forensik, harus tercatat di metadata. Nah, freeware saja ini mencatatkan jejaknya ke metadata. Ya, jadi kalau kita bilang kesaksiannya Muhammad Noel Azhar, pengakuannya, klaimnya, kalau diverifikasi dengan metadata, ya dia bohong di peradilan, di pengadilan. Oh iya Pak, mungkin dari antara kita banyak yang tidak paham apa itu metadata. Metadata itu informasi kunci yang merepresentasikan data yang dikandungnya. Jadi bukan hanya video. Data digital pun, setiap data digital, Microsoft Word, Excel dan lainnya itu punya metadata, ditempatkan dia di bagian atas namanya header itu, baru nanti itu data yang dimuatnya gitu. Jadi itu tentang informasi kunci tentang data yang ada di dalam berkas digital tersebut. Jadi kalau kita lakukan sesuatu terhadap data di dalam berkas digital tersebut, maka dia akan mengubah metadatanya tersebut secara otomatis ya. Oke Pak. Jadi saya simpulkan ya Pak. eRightShop-nya tadi digunakan pada beberapa video, yaitu CCTV 1379. Banyak sekali Pak ya. Apakah bisa dari metadata tadi berapa kali dia melakukan tampering ataupun perbuatan manipulasi? Bisa nggak, ada nggak di metadata itu tercantum? Untuk secara umum tidak bisa. Artinya kalau sudah tercatat sekali di situ, ya, artinya ribuan kali pun dilakukan upscaling, downscaling, merusak segala macam, ya, terus diulang-ulang menggunakan software itu tetap tercatat sekali. Jadi bukan berarti kalau sudah tercatat di situ eRightShop ya, eRightShop software untuk mengotak-atik itu, bukan berarti artinya dia sekali melakukan itu ya, bisa ribuan kali, jutaan kali, tapi tercatat cuma sekali saja ya di metadata tersebut. Oke Pak, penjelasannya cukup panjang dan saya bisa simpulkan mengerikan sekali Pak ya. Kita bisa duduk manis di kafe, bisa kita diubah-ubah menjadi apapun gerakan kita. Ya, bisa dibilang berarti di sini seperti Bapak sering serukan, Mabes Polri sudah berubah menjadi lab komputer forensik. Lab komputer forensik Mabes Polri ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Tetapi bayangkan 2016 saja Muhammad Noel Azhar memimpin laboratorium itu aja, sudah dijadikan dia untuk studio animasi digital ya, mengotak-atik barang bukti digital. Terus apa yang terjadi sekarang? Makanya masyarakat harus bersatu, bersuara
kalau bisa mengumpulkan massa. Kalau memang ini tidak ditangkap orang ini, terutama Muhammad Noah Lazar ini dan Christopher Harimandrianto, masyarakat harus bergerak. Tanpa desakan masyarakat, sistem hukum kita tidak akan tegak. Oke ya, pada sesi sidang kemarin itu tanggal 4 Maret PK Jessica Kumala Wongso ya, ada seorang jaksa mengatakan seorang ahli itu harus netral katanya. Ya, netral. Tidak, saya bilang. Ahli harus berpihak kepada kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah gitu ya. Dan karena apa? Statement saya bisa diuji oleh siapapun. Bukan netral. Kalau kita sudah tahu ini ilmu eksakta, kebenaran ilmiah harus ditegakkan, bukan kita netral. Seperti saya kutip dari seorang filsuf Dante Alighieri. Biar jangan salah saya baca dulu dengan logat Batak ya. The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in time of moral crisis. Ini pesan saya sama jaksa kemarin ya. Tempat yang tergelap di neraka adalah mereka yang tetap mempertahankan netralitasnya pada saat krisis moral sedang terjadi. Di penegakan hukum kita ini, krisis moral itu sudah sangat terendah, bahkan terendah gitu. Makanya saya sebagai ahli, karena saya tahu ini benar-benar rekayasa, saya tidak mau mempertahankan netralitas saya. Saya harus berpihak hanya kepada kebenaran ilmiah. Kalau saya netral, berarti saya pengecut. Saya pengecut gitu. Maka saya harus berani untuk kita semua di Republik ini. Oke, sekian dulu ya dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.